Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Putri Francisca. Nah, pada penasaran nggak video kali ini kita akan bahas apa lagi? Yap, seperti di judul, kita akan bahas pendekatan psikologi dalam novel yang berjudul Berteman dengan Kematian karya Sinta Rizwan. Nah, dari judulnya saja sudah kelihatan menarik, bukan? Sebelum lanjut ke pembahasan, teman-teman semua jangan lupa like, comment, share, and subscribe supaya tidak ketinggalan konten-konten saya yang berikutnya. Pendekatan psikologi. Psikologi sastra adalah suatu pendekatan yang mempertimbangkan segi-segi kejiwaan dan menyangkut batiniah manusia. Lewat tinjauan psikologi akan tampak bahwa fungsi dan peran sastra adalah untuk menghidangkan citra manusia yang seadil-adilnya dan sehidup-hidupnya. Psikologi sastra adalah kajian yang memandang karya sebagai aktivitas kejiwaan. Pengarang akan mengungkapkan cipta, rasa, dan karya dalam berkarya. Psikologi sastra mengenal karya sastra sebagai pantulan kejiwaan. Pengarang akan menangkap gejala jiwa, kemudian diolah ke dalam teks dan dilengkapi dengan kejiwaannya. Emosi positif merupakan emosi yang mengarah pada hal-hal yang bersifat positif. Emosi positif mengarahkan seseorang pada sesuatu yang menyenangkan dan diinginkan oleh setiap orang. Setiap orang selalu menginginkan hari-harinya dipenuhi dengan emosi positif. Emosi positif meliputi rasa gembira dan cinta. Gembira adalah ekspresi dari kelegaan, yaitu perasaan terbebas dari ketegangan. Biasanya kegembiraan disebabkan oleh hal-hal yang bersifat tiba-tiba atau surprise, dan kegembiraan biasanya bersifat sosial, yaitu melibatkan orang lain. Menurut Sarwono 2010 halaman 135, emosi gembira mendorong perubahan suatu hati seseorang yang menyebabkan orang itu tertawa. Menurut Sobus 2009 halaman 427. Berikut kutipan novel yang menunjukkan emosi rasa gembira Sinta karena telah terbebas dari segala tuntutan seniornya. Ada yang tersenyum, tertawa, bahkan mungkin jijik melihat kelakuanku. Habisnya aku sudah muak karena sudah disiksa, disuruh membawa ini itu, dan dikerjai habis-habisan oleh panitia. Dan saat itu adalah hari terakhir yang bebas melakukan apa saja. Jadi aku tidak dapat mengontrol diri, ikut bernyanyi keras sekali, hingga ada beberapa mahasiswa yang mengikuti berjoget depan. Aku merasa senang sekali. Hal inilah yang terjadi pada Sinta. Ia merasakan kelegaan setelah terbebas dari berbagai tuntutan seniornya. Ia bisa menjalani hari-hari perkuliahan dengan tenang. Kelegaan yang dirasakan Sinta merupakan stimulus sehingga Sinta mengalami emosi rasa gembira. Kelegaan yang dirasakan Sinta membuat tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Ia bernyanyi sekeras mungkin pada saat acara akhir masa orientasi mahasiswa baru. Hal inilah yang menjadi respon dari emosi rasa gembira yang dirasakan Sinta. Cinta. Menurut Erich Fromm dalam Sukmadina 2009 halaman 85, rasa cinta berkembang dari kesadaran manusia akan keterpisahannya dari yang lain dan kebutuhan untuk mengatasi kecemasan karena keterpisahan tersebut melalui pembentukan suatu persekutuan dengan yang lain. Rasa cinta adalah perasaan kasih sayang serta pola simpatik yang menunjukkan pada respon relaksasi, yaitu sekumpulan reaksi pada seluruh tubuh yang membangkitkan keadaan yang menyenangkan serta rasa puas untuk mempermudah kerjasama. Menurut Dajjali 2012 halaman 45. Berikut kutipan dalam novel yang menunjukkan emosi rasa cinta kepada orang tua. Akhirnya ibu memilih sebuah kalung dengan bentuk dan desain yang sederhana karena masih ada uang sisa. Aku meminta ibu memilih anting dan aku seringkali melihat ibu memakai anting imitasi di telinganya. Bila ada acara keluarga, kasihan. Lalu ia memilih anting yang panjang. Aku senang sekali, air mata ibuku meleleh. Aku bahagia apabila ketika ibu memelukku dengan lembut sambil berbisik lirih. Terima kasih nak, sungguh aku sangat bahagia. Kenangan yang indah, bahagia.
Rasa cinta yang dimiliki Sinta kepada ibunya membuatnya berusaha untuk membuat ibunya senang. Ia seringkali melihat ibu menggunakan perhiasan imitasi setiap ada acara keluarga. Maka dari itu, Sinta berusaha untuk bisa membelikan ibu perhiasan emas. Ia menyisihkan uang yang didapatnya dari bekerja untuk membelikan ibunya sebuah kalung dan sepasang anting. Hal ini sesuai dengan emosi rasa cinta yang dinyatakan oleh Baxter, yaitu orang yang mencintai berusaha melakukan berbagai upaya dan tuntutan membantu orang yang dicintai untuk mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemajuan. Emosi negatif. Emosi negatif merupakan emosi yang mengarahkan seseorang pada hal-hal yang negatif. Pada dasarnya, emosi negatif merupakan emosi yang selalu tidak dihendaki oleh manusia, sehingga selalu berusaha untuk dihindari. Emosi negatif meliputi rasa benci, marah, takut, dan sedih. Takut. Takut adalah suatu bentuk emosi yang mendorong individu untuk menjauhi sesuatu yang dan menghindari kontak dengan sesuatu hal. Menurut Sarwono 2010, halaman 133 sampai 134. Menurut Watson, faktor ketidaknyamanlah yang memegang peranan penting untuk mendatangi rasa takut. Dajjali 2012 halaman 40. Rasa takut merupakan emosi yang berkenan dengan adanya rasa tercengkam oleh sesuatu. Menurut Sukmadinata 2009 halaman 84. Berikut kutipan dalam novel yang menunjukkan emosi rasa takut Sinta. Alasan aku tidak memiliki teman itu karena aku memang tidak mau berteman baik dengan siapapun kecuali karena keadaan. Misalnya satu kelompok atau satu panitia dalam kegiatan. Aku takut tersakiti oleh hubungan yang bernama pertemanan karena mengingatkanku pada zaman SMP hingga pada akhirnya selama aku di SMU. Aku putuskan tidak punya teman apalagi sahabat. Ketakutan yang dirasakan Sinta disebabkan karena hubungan pertemanan di masa lalu yang ia alami. Semasa SMP, ia pernah tersakiti oleh hubungan pertemanan. Hal inilah yang menjadi stimulasi emosi rasa takut Sinta untuk menjalin hubungan pertemanan. Teman semasa SMP menjauhinya karena mengetahui ayah Sinta bekerja sebagai supir angkut. Sejak saat itulah, ia memutuskan untuk tidak mau menjalin hubungan pertemanan dengan siapapun. Sedih. Sedih berhubungan dengan kehilangan sesuatu yang penting atau bernilai, menurut Minderop 2010 halaman 43. Pendapat lain menyatakan bahwa kesedihan yang berlarut-larut dapat mengakibatkan depresi atau putus asa yang menjurus pada kecemasan. Akibatnya dapat menimbulkan insomnia, tidak memiliki nafsu makan, timbul perasaan jengkel, dan menjadi pemarah serta menarik diri dari pergaulan. Menurut Parkes dalam Minderop 2010 halaman 43. Berikut kutipan dalam novel yang menunjukkan emosi rasa sedih Sinta karena perpisahan kedua orang tuanya. Tanteku bilang, sepertinya ibu dan ayahku akan berpisah. Aku lemas, sangat cemas, kepalaku mendadak pusing. Kasihan adikku, aku langsung demam dan jatuh sakit. Setiap orang termasuk Sinta pasti menginginkan keluarga yang harmonis, penuh dengan kehangatan dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Sesuatu yang diharapkan tidak semuanya bisa menjadi kenyataan. Keutuhan keluarga Sinta kini berada di ujung perceraian. Kedua orang tua Sinta memutuskan untuk menjalani hidupnya masing-masing tanpa ada suatu ikatan pernikahan. Dengan kata lain, orang tua Sinta memutuskan untuk berpisah. Marah. Sumber utama kemarahan adalah hal-hal yang mengganggu aktivitas untuk sampai pada suatu tujuan. Sikap kemarahan seseorang dapat ditunjukkan dengan suatu perbuatan, misalnya memukul. Menurut Sarwono 2010 halaman 135. Rasa marah ditandai dengan detak jantung meningkat, hormon adrenalin meningkat dan mengalirkan energi untuk memukul, mengumpat, dan lain-lain. Menurut Dajjali 2012 halaman 44. Berikut adalah kutipan dalam novel yang menunjukkan emosi rasa marah. Tetapi nenekku seperti biasa,
menggantung ceritanya dan menutupnya dengan derai tawa. Kali ini diikuti oleh tante-tanteku yang centil-centil itu. Biasanya aku pergi meninggalkan mereka lalu mengurung diri di kamar, lantaran tidak tahan mendengar ejekan-ejekan mereka dan aku sama sekali tidak mengingat kejadiannya. Sinta tidak bisa mengingat cerita tentang masa kecilnya. Nenek seringkali menggantung cerita tentang masa kecil Sinta tanpa pernah menyelesaikan cerita tersebut. Nenek selalu mengakhiri ceritanya dengan derai tawa. Hal inilah yang menjadi stimulasi emosi marah Sinta. Ia tidak bisa mengingat cerita masa kecilnya. Benci. Benci berhubungan erat dengan perasaan marah, cemburu, dan iri hati. Ciri khas yang menandai perasaan benci adalah timbulnya nafsu atau keinginan untuk menghancurkan objek yang menjadi sasaran kebencian. Menurut Minderop 2010 halaman 44. Berikut dalam kutipan novel yang menunjukkan emosi rasa benci Sinta. Tidak akan pernah aku ambil bantuan dari orang yang paling menjijikkan dalam hidupku. Orang yang sudah merusak keluargaku. Orang yang tidak tahu malu. Gara-gara dia, aku tidak berniat untuk menikah suatu saat nanti dengan orang bersuku sama dengan orang itu. Tidak akan pernah. Aku berjanji pada diriku sendiri. Padahal semua orang itu belum tentu sama. Namun kebencian sudah menutupi mataku dalam melihat lelaki. Kutipan di atas menunjukkan besarnya kebencian Sinta kepada selingkuhan ibu. Laki-laki itu telah merusak kebahagiaan keluarga kecilnya. Sinta merasa sangat jijik dengan laki-laki yang telah merusak keluarganya. Hal inilah yang menjadi stimulasi emosi rasa benci Sinta. Ia tidak akan pernah mau menerima bantuan dalam bentuk apapun dari laki-laki itu. Selain itu, Sinta juga berpikir tidak akan pernah menikah dengan lelaki yang bersuku sama dengan lelaki itu. Ini merupakan respon rasa benci Sinta kepada laki-laki itu. Sinta memang salah jika membenci semua orang yang bersuku sama dengan laki-laki selingkuhan ibu. Baik, segitu dulu penjelasan yang bisa saya sampaikan tentang pendekatan psikologi dalam novel yang berjudul Berteman dengan Kematian karya Sinta Rizwan. Semoga teman-teman semua bisa terbantu dengan penjelasan saya dan semoga teman-teman semua tidak bosan untuk menonton konten-konten saya yang berikutnya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe supaya saya terus bersemangat melanjutkan konten-konten saya yang berikutnya. Dadah guys!